Seorang istri tulus diceraikan demi wanita muda yang lebih modern. Hatinya hancur, namun ia bangkit merajut hidup baru hingga sukses. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke desa. Betapa terkejutnya sang mantan suami, karena wanita yang dulu ia tinggalkan, kini kembali sebagai tamu kehormatan di acara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Mekarsari adalah rumahku, tempat di mana setiap pagi aku terbangun dengan suara kokok ayam dan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Aku, Aisyah, seorang istri yang selalu berusaha menjadi pelita bagi rumah tanggaku, menjalani hari-hari dengan kesederhanaan dan penuh rasa syukur. Hijab yang menutupi auratku bukan hanya kain, melainkan sebuah pengingat akan ketenangan dan ketaatan yang selalu kupegang teguh dalam setiap langkah. Aku percaya, kebahagiaan sejati terletak pada ketulusan hati dan kesabaran dalam menghadapi setiap takdir. Kehidupan di desa ini mengalir pelan, seperti sungai yang membelah sawah-sawah hijau di sekelilingnya. Setiap rumah memiliki ceritanya sendiri, dan rumahku bersama Rizky, suamiku, adalah salah satu di antaranya. Kami telah menikah hampir 10 tahun, membangun mahligai rumah tangga dengan cinta yang tulus dan harapan yang sederhana. Aku selalu berpikir, kami adalah pasangan yang ditakdirkan untuk menua bersama, berbagi tawa, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Rizky adalah pria yang baik. Setidaknya dulu. Dia pekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu membuatku merasa aman. Senyumnya adalah penawar lelahku, dan pelukannya adalah tempat ternyaman di dunia ini. Kami sering menghabiskan sore di teras rumah, menikmati teh hangat sambil memandang matahari terbenam di balik bukit, merajut impian-impian kecil yang kami yakini akan terwujud suatu hari nanti. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan kesukaan Rizky, nasi goreng dengan telur mata sapi dan kerupuk. Aroma bawang goreng memenuhi dapur kecil kami, menciptakan suasana hangat yang selalu kurindukan. Aku tersenyum melihat Rizky duduk di meja makan, membaca koran sambil sesekali melirikku dengan tatapan penuh kasih. Hati-hati di jalan, Bang, ucapku sambil menyodorkan bekal makan siangnya. Dia mengecup keningku. Senyumnya masih sama, namun entah mengapa, ada sedikit keganjilan yang mulai kurasakan. Keganjilan itu semakin hari semakin terasa. Rizky mulai sering pulang larut, alasannya selalu pekerjaan. Telepon genggamnya tak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat tidur. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya melayang jauh entah kemana. Aku mencoba bertanya, namun dia selalu mengelak, mengatakan aku terlalu banyak berpikir atau terlalu cemburu. Hatiku mulai gelisah, namun aku berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase biasa dalam pernikahan. Aku mulai mendengar bisik-bisik dari tetangga. Ibu-ibu di warung, bapak-bapak di pos ronda, semua membicarakan hal yang sama. Rizky sering terlihat dengan perempuan muda, kata mereka. Cantik, modis, bukan orang sini. Aku mencoba tidak peduli, menganggapnya hanya gosip murahan yang biasa terjadi di desa kecil. Aku percaya pada Rizky, pada janji suci yang pernah kami ucapkan di hadapan Tuhan. Namun, kepercayaan itu hancur berkeping-keping saat suatu sore, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di pasar desa, di tengah keramaian, Rizky tertawa lepas bersama seorang wanita muda berparas cantik, rambutnya tergerai bebas, dan pakaiannya sangat berbeda dari wanita-wanita desa pada umumnya. Tangannya menggenggam erat tangan wanita itu, seolah tak peduli dengan pandangan orang di sekelilingnya. Wanita itu, Luna, namanya kudengar dari bisikan orang. Duniaku runtuh seketika. Nafas tercekat, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Hatiku remuk redam, seolah dihantam palu godam berkali-kali. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk hingga ke ulu hati.
Aku berdiri mematung, tak mampu bergerak, hanya bisa menyaksikan pemandangan yang menghancurkan seluruh harapanku. Bagaimana bisa? Setelah semua yang kami lalui, setelah semua janji yang terucap, malam itu, rumah kami dipenuhi keheningan yang mencekam. Aku menunggu Rizky pulang dengan hati yang hancur. Ketika dia tiba, aku tak mampu menahan diri. Dengan suara bergetar, aku menuntut penjelasan. Dia terdiam sejenak, lalu dengan tatapan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya, dia mengakui semuanya. Aku mencintai Luna, Aisyah. Dia lebih muda, lebih modern. Dia bisa memberiku apa yang tidak bisa kau berikan. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantungku. Lebih muda, lebih modern? Apakah 10 tahun pengabdianku, cintaku yang tulus, dan kesetiaanku tidak berarti apa-apa baginya? Hijab yang selalu kubanggakan, kini terasa begitu berat, seolah menutupi kehancuran yang tak terhingga. Aku merasa kosong, hampa, seolah jiwaku telah tercabut dari raga. Proses perceraian berjalan begitu cepat. Secepat berita tentang perselingkuhan Rizky menyebar ke seluruh penjuru desa. Aku tidak melawan, tidak ada lagi kekuatan dalam diriku untuk mempertahankan sesuatu yang sudah tak berharga. Aku hanya bisa pasrah, menerima takdir pahit ini dengan hati yang hancur lebur. Setiap tatapan kasihan dari tetangga terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Pada hari itu, hari di mana statusku berubah dari seorang istri menjadi janda, aku meninggalkan rumah yang dulunya adalah surgaku. Hanya sebuah tas berisi beberapa helai pakaian dan hati yang hancur yang kubawa. Langkahku terasa berat, namun aku tahu, aku harus pergi. Desa Mekarsari, yang dulunya adalah tempatku menemukan kebahagiaan, kini menjadi saksi bisu kehancuranku. Bisikan-bisikan simpati dan gosip terus mengiringi kepergianku. Ada yang mengasihani, ada yang mencibir, namun aku tak peduli. Pikiranku hanya terfokus pada satu hal. Bagaimana aku akan bertahan? Bagaimana aku akan memulai hidup yang baru? Tanpa Rizky, tanpa rumah, tanpa arah? Namun, di tengah badai kepedihan itu, secercah harapan mulai tumbuh. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sebuah babak baru, sebuah perjalanan yang akan menguji seberapa kuat aku bisa berdiri. Aku akan bangkit, demi diriku sendiri, demi kehormatan yang telah direnggut dariku. Aku akan menunjukkan kepada Rizky, bahwa wanita yang dia tinggalkan demi wanita muda itu, akan kembali jauh lebih kuat dan tak terduga. Langkahku terasa makin berat setiap kali aku menoleh ke belakang. Desa Mekarsari, yang dulunya adalah tempat paling kucintai, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Rumah yang kami bangun bersama, kini menjadi rumah orang lain. Harapan yang kami rajut, kini menjadi puing-puing tak berarti. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa kulalui, menuju rumah orang tuaku. Di sana, aku tahu, ada pelukan hangat yang siap menyambut, ada telinga yang siap mendengar, dan ada hati yang tulus untuk mengobati luka. Ibuku menyambutku dengan isak tangis. Tanpa banyak bicara, dia langsung memelukku erat, seolah ingin menyatukan kembali kepingan hatiku yang hancur. Sabar, nak, sabar, bisiknya berulang kali. Ayahku, dengan wajah yang syarat akan kesedihan, hanya bisa menepuk pundakku. Mereka tahu, tidak ada kata-kata yang bisa mengobati rasa sakit yang kuderita, selain waktu dan kekuatan dari diriku sendiri. Di kamar lamaku, aku menangis sejadi-jadinya. Selama ini, aku selalu berusaha tegar di hadapan orang lain. Namun kini, di hadapan cermin, aku melihat seorang wanita yang rapuh, terluka, dan kehilangan arah. Hijab yang selama ini menjadi simbol ketenanganku, kini terasa basah oleh air mata. Aku menatap bayanganku, mencoba mencari kembali Aisyah yang dulu, Aisyah yang ceria dan penuh harapan. Tapi, yang kutemukan hanyalah kehampaan. Hari-hari berlalu tanpa arti. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar,
menolak untuk bertemu dengan siapapun. Aku merasa malu, merasa gagal sebagai seorang istri. Aku terus menyalahkan diriku sendiri, memikirkan apa yang salah dari diriku, mengapa Rizky tega melakukan ini. Gosip-gosip dari luar semakin membuatku terpuruk. Aku tahu, banyak orang yang mengasihani, namun tak sedikit pula yang mencibir dan menyalahkan. Aisyah kurang perhatian, makanya suaminya lari ke perempuan lain. Bisikan-bisikan itu bagaikan racun yang perlahan membunuh semangatku. Pernah suatu pagi, aku tak sengaja mendengar percakapan antara Rizky dan Luna di warung kopi. Mereka tampak begitu bahagia, tertawa lepas, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Melihat pemandangan itu, hatiku kembali hancur. Kenapa mereka begitu mudah melupakan? Kenapa aku yang harus menanggung semua beban ini sendirian? Di titik terendahku, datanglah Fatimah, sahabatku sejak kecil. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak memberiku nasihat kosong, melainkan hanya memberiku kekuatan. Ayolah, Aisyah, bangkit. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Tuhan Maha Adil. Percayalah, setelah ini, ada kebahagiaan yang jauh lebih besar menantimu. Kata-katanya, meskipun sederhana, terasa begitu menenangkan. Fatimah mengajakku keluar dari kamar. Dia membawaku ke taman desa, tempat kami sering bermain dulu. Kami duduk di bawah pohon rindang, dan dia mulai bercerita tentang kehidupannya di kota. Fatimah, yang telah sukses sebagai seorang desainer, memotivasiku untuk tidak menyerah. Dia mengingatkanku pada hobiku yang dulu, merajut. Ingat, Aisyah, rajutanmu selalu yang paling indah. Kenapa tidak kau coba kembangkan lagi? Awalnya, aku ragu. Rasanya tidak ada lagi semangat untuk melakukan apapun. Namun, Fatimah terus meyakinkanku. Dia memberiku sepasang jarum rajut dan beberapa benang berwarna cerah. Cobalah. Rajutlah hatimu yang hancur menjadi sesuatu yang baru. Jadikan setiap lilitan benang sebagai doamu, sebagai harapanmu. Malam itu, di kamar yang sunyi, aku mulai merajut. Tangan yang sudah lama tak terbiasa, kini mulai lentur kembali. Setiap lilitan benang, setiap simpul yang kuikat, adalah perwakilan dari perasaanku. Ada lilitan yang mewakili rasa sakit, ada simpul yang mewakili kekecewaan, tapi ada juga lilitan yang mewakili harapan. Perlahan, sepotong demi sepotong, rajutan itu mulai membentuk pola yang indah. Aku merasa, di setiap rajutan itu, ada semangat baru yang tumbuh. Satu malam, aku terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Rizky dan Luna tertawa mengejekku, menertawakan kehancuranku. Aku terbangun dengan keringat dingin, namun kali ini, air mata tidak jatuh. Aku menatap jarum rajut di samping tempat tidur, dan sebuah tekad kuat muncul di hatiku. Aku tidak akan lagi menjadi Aisyah yang lemah. Aku tidak akan lagi menjadi korban dari takdir. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan kepada Rizky, kepada Luna, kepada seluruh desa, bahwa wanita yang mereka buang tidak akan berakhir sia-sia. Aku akan menukar air mataku dengan keringat, rasa sakitku dengan kerja keras. Aku akan mengubah hidupku, tidak untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berharga. Pagi itu, aku menemui Fatimah. Aku melihat matanya yang berbinar penuh harapan, dan aku mengangguk. Aku siap, Fatimah. Aku akan ikut denganmu ke kota. Aku akan memulai hidup yang baru, ucapku dengan suara yang mantap. Fatimah memelukku erat. Aku tahu kau bisa, Aisyah. Aku akan selalu ada di sisimu. Keputusanku ini sempat ditentang oleh orang tua, terutama ayah. Bagaimana mungkin kau pergi sendirian? Nak, siapa yang akan menjagamu? Tanyanya khawatir. Namun, aku mencoba menjelaskan, ayah, ibu, percayalah, ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk bangkit.
Aku tidak ingin terus-menerus terpuruk. Aku ingin membuktikan bahwa aku juga bisa sukses. Dengan berat hati, ayah dan ibu akhirnya merelakan. Pergilah, nak, kejarlah mimpimu. Doa kami akan selalu menyertaimu, kata ibuku sambil mengusap air mata. Hari itu, aku meninggalkan desa Mekarsari untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, tidak dengan air mata kepedihan, melainkan dengan hati yang penuh tekad. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun aku yakin, di ujung jalan sana, ada cahaya yang menantiku. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai Aisyah yang hancur, melainkan sebagai Aisyah yang jauh lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Dan saat itu tiba, mereka semua akan melihat bahwa Aisyah yang dulu mereka tinggalkan, kini menjadi seseorang yang tak terduga. Kota metropolitan menyambutku dengan segala kebisingan dan keramaiannya. Jalanan yang selalu padat, gedung-gedung tinggi yang menjulang, dan jutaan wajah asing yang berlalu lalang. Semua ini sangat berbeda dengan ketenangan desa Mekarsari. Disinilah, di kota yang tak pernah tidur ini, aku memulai lembaran baru dalam hidupku. Hijabku tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari diriku. Namun kini ia terasa lebih ringan, seperti sayap yang siap membawaku terbang jauh. Fatimah menepati janjinya. Dia memberiku tumpangan di apartemen kecilnya dan membantuku mencari pekerjaan. Awalnya, aku hanya bekerja di sebuah butik, membantu Fatimah mengatur stok dan melayani pelanggan. Namun, di sela-sela waktu luang, aku tak pernah berhenti merajut. Aku merajut taplak meja, syal, hingga dompet kecil. Setiap rajutan itu kubuat dengan sepenuh hati, mencurahkan segala emosi yang kurasakan. Fatimah yang melihat karyaku, tak henti-hentinya memuji. "Rajutanmu punya jiwa, Aisyah," katanya suatu sore. "Setiap karyamu menceritakan sebuah kisah. Kenapa tidak kita coba jual di butikku?" Awalnya, aku ragu. Siapa yang mau membeli rajutan tangan sederhana seperti ini? Tapi Fatimah meyakinkanku. Banyak orang di kota ini yang mencari keunikan, Aisyah. Mereka bosan dengan barang-barang pabrikan. Rajutanmu adalah seni. Awalnya, hanya 1 atau 2 pelanggan yang tertarik. Namun, lambat laun, rajutanku mulai dikenal. Banyak yang memuji kehalusan rajutannya, keindahan polanya, dan tentu saja, cerita di baliknya. Aku mulai menerima pesanan khusus. Permintaan semakin banyak, dan aku mulai kewalahan. Fatimah memberiku ide untuk membuat brand sendiri. "Kenapa tidak kita beri nama Aisyah Craft?" usulnya. "Ini adalah karyamu, Aisyah. Namamu harus ada di sana." Aku menyambut ide itu dengan penuh semangat. Dengan modal yang terkumpul dari hasil penjualan, aku mulai membeli benang-benang berkualitas tinggi dan bahan-bahan pendukung lainnya. Aku juga belajar secara otodidak, menonton video tutorial di internet, dan membaca buku-buku tentang bisnis. Aku tidak hanya ingin menjadi seorang perajut, tetapi juga seorang pengusaha. Aku ingin mandiri, tidak lagi bergantung pada siapapun. Tantangan yang kuhadapi tidak sedikit. Ada pesanan yang salah, ada pelanggan yang tak puas, ada juga saingan bisnis yang mencoba menjatuhkanku. Namun, aku tidak pernah menyerah. Setiap kegagalan kuterima sebagai pelajaran berharga. Setiap kritik kuterima sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Aku ingat kata-kata ibuku, "Sabar, nak, sabar." Kata-kata itu, yang dulu terasa pahit, kini menjadi mantra yang memberiku kekuatan. Di tengah kesibukanku, aku juga tak melupakan kewajibanku sebagai seorang hambanya. Aku tetap menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menghadiri kajian-kajian keislaman. Hijab yang kupakai tidak hanya menjadi identitasku, tetapi juga pengingat akan tujuan hidup yang lebih besar. Menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermanfaat bagi orang lain.
Aku percaya, keberkahan akan datang bagi mereka yang bersungguh-sungguh dan tidak pernah melupakan Tuhan. Setahun berlalu, dan bisnis Aisyah Craft berkembang pesat. Aku tidak lagi bekerja di butik Fatimah. Aku memiliki butikku sendiri, yang menampung karyaku dan karya-karya perajut lain di kota. Aku juga mulai memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar apartemenku, mengajari mereka merajut, dan mengajak mereka bekerja sama. Aku ingin mereka merasakan kebahagiaan yang sama denganku. Kebahagiaan karena bisa berkarya dan mandiri. Suatu hari, aku merenung di depan jendela butikku. Aku melihat diriku yang sekarang, jauh berbeda dari Aisyah yang dulu. Aisyah yang rapuh, yang hancur karena cinta yang salah, kini telah tiada. Yang ada hanyalah Aisyah yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada kehadiran seorang pria, melainkan pada keberkahan yang Tuhan berikan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, masih ada satu hal yang mengganjal hatiku. Aku masih belum bisa sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Aku masih bertanya-tanya, bagaimana kabar Rizky dan Luna? Apakah mereka bahagia? Apa yang mereka pikirkan tentang aku sekarang? Perasaan itu terus menghantuiku, meskipun aku mencoba menguburnya dalam-dalam. Aku tahu, untuk bisa sepenuhnya melangkah maju, aku harus menghadapi masa laluku. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah benar-benar pulih. Aku ingin kembali ke desa Mekarsari, bukan sebagai Aisyah yang kalah, melainkan sebagai Aisyah yang kembali sebagai pemenang. Pagi itu, aku menghubungi Fatimah. Fatimah, aku ingin mengadakan acara di desa Mekarsari. Sebuah acara sosial, untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan ibu-ibu di sana. Aku ingin mereka tahu, bahwa mereka juga bisa sepertiku. Fatimah terkejut, namun matanya berbinar penuh semangat. Ide bagus, Aisyah. Aku akan membantumu. Kita akan tunjukkan kepada mereka, bahwa Aisyah yang dulu mereka kenal, kini sudah berbeda. Aku tersenyum, hatiku berdebar-debar. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru. Babak di mana aku akan kembali ke tempat di mana kehancuranku dimulai, untuk menunjukkan kepada semua orang, bahwa dari puing-puing hati yang hancur, bisa lahir sebuah mahakarya yang luar biasa. Keputusan untuk kembali ke desa Mekarsari terasa seperti sebuah lompatan besar. Perasaan campur aduk meliputi hatiku. Ada ketakutan, ada kerinduan, tapi yang paling dominan adalah tekad. Aku akan pulang, bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk merayakan masa kini. Bersama Fatimah, aku mulai merencanakan segalanya dengan matang. Kami akan mengadakan sebuah workshop bertajuk Mandiri Bersama Perempuan Hebat. Sebuah acara yang dirancang untuk memberdayakan ibu-ibu di desa melalui keterampilan merajut. Ini adalah caraku untuk membalas kebaikan desa yang telah menjadi saksi bisu kehidupanku. Persiapan kami berjalan lancar. Aku menghubungi kepala desa, menjelaskan rencanaku, dan dia menyambutnya dengan antusias. Berita tentang kepulanganku mulai menyebar, namun kali ini, tidak diiringi dengan bisik-bisik gosip, melainkan dengan rasa penasaran. Siapa Aisyah sekarang? Apa yang membuatnya kembali? Aku bisa membayangkan para ibu-ibu berkumpul di warung, saling berbisik tentang Aisyah yang kini menjadi seorang pengusaha sukses. Di sisi lain, aku tahu, kabar ini pasti sampai juga ke telinga Rizky dan Luna. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka, namun dalam hati, aku berharap mereka tidak lagi menganggapku sebagai Aisyah yang rapuh. Aku tidak ingin membalas dendam, tapi aku ingin mereka tahu, bahwa aku telah melangkah jauh, jauh lebih baik tanpa mereka. Aku mulai merasa deg-degan saat mobil yang kami tumpangi memasuki gerbang desa. Jantungku berdebar tak karuan. Pemandangan desa masih sama. Sawah hijau yang membentang luas, rumah-rumah sederhana dengan halaman yang asri. Namun, kali ini, pandanganku berbeda.
Aku tidak lagi melihat desa ini sebagai tempat kehancuranku, melainkan sebagai tempat di mana aku belajar untuk bangkit. Kedatangan kami disambut dengan hangat oleh orang tua dan beberapa tetangga yang masih mengingatku. Ibuku memelukku dengan tangis haru. "Nak, kau terlihat sangat berbeda," bisiknya, bangga. Ayahku menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kau benar-benar tumbuh menjadi wanita yang hebat, Nak," katanya dengan suara bergetar. Ucapan mereka membuat hatiku hangat, dan aku tahu, keputusanku untuk kembali adalah hal yang benar. Di mata para tetangga, aku melihat keheranan yang tak bisa mereka sembunyikan. Mereka melihat seorang Aisyah yang lebih percaya diri, dengan pakaian yang lebih rapi, dan aura yang berbeda. Hijabku tetap sama, namun ia kini seolah memancarkan kekuatan dari dalam. Aku tidak lagi menundukkan kepala saat bertemu mereka, melainkan tersenyum dan menyapa dengan ramah. Sore harinya, saat aku sedang berjalan-jalan di sekitar desa, aku tak sengaja berpapasan dengan Rizky. Kami berhenti, berjarak beberapa meter. Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Wajahnya menua, ada guratan lelah di matanya yang dulu penuh cinta. Aku hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkah. Aku tidak merasakan sakit, tidak ada lagi kebencian, hanya rasa kasihan yang tersisa. Luna, yang berada di sampingnya, menatapku dengan tatapan sinis. Aku bisa melihat rasa tidak nyaman dan cemburu di matanya. Aku hanya membalasnya dengan senyum. Aku tahu, sekarang, aku tidak lagi harus bersaing dengannya. Pemenang sesungguhnya bukanlah yang mendapatkan seorang pria, melainkan yang bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya, workshop mandiri bersama perempuan hebat dimulai. Aku berdiri di depan puluhan ibu-ibu, yang sebagian besar adalah tetangga-tetanggaku dulu. Aku memulai ceritaku, bukan tentang kehancuranku, melainkan tentang perjalananku bangkit. Aku menceritakan bagaimana rajutan yang awalnya hanya menjadi pelampiasan kesedihan, kini menjadi jembatan menuju kesuksesan. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka juga memiliki potensi yang sama. Acara itu berjalan sangat meriah. Banyak ibu-ibu yang antusias untuk belajar. Di tengah acara, kepala desa naik ke atas panggung dan mengumumkan sesuatu. "Hari ini, kita kedatangan tamu istimewa. Seorang putri desa kita, yang telah kembali sebagai pengusaha sukses. Aisyah, pendiri Aisyah Craft, yang akan menjadi tamu kehormatan di acara ini." Seketika, sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Aku berdiri, menundukkan kepala tanda terima kasih. Aku melirik ke arah pintu, dan di sana, aku melihat Rizky dan Luna berdiri. Wajah mereka pucat, tak percaya. Rizky menatapku, matanya dipenuhi penyesalan dan keheranan. Luna tampak marah, seolah-olah seluruh dunia berbalik melawannya. Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Kemenangan sesungguhnya bukanlah saat aku melihat mereka hancur, melainkan saat aku bisa berdiri tegak, bahagia, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Aku berjalan menyusuri jalan setapak di belakang balai desa, mencoba menenangkan diri setelah acara yang meriah. Rasanya seperti mimpi, kembali ke tempat ini, disambut dengan begitu banyak kehangatan dan rasa hormat. Aku tidak lagi merasa sebagai Aisyah yang dibuang, melainkan Aisyah yang kembali sebagai tamu kehormatan. Namun, di tengah semua euforia itu, ada satu bayangan yang terus mengikuti. Rizky, Aisyah. Suara itu, yang dulu begitu kurindukan, kini terdengar asing di telingaku. Aku berbalik. Rizky berdiri beberapa langkah dariku. Ia terlihat lebih kurus, rambutnya sedikit acak-acakan. Di belakangnya, berdiri Luna, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku menarik napas dalam, mencoba menjaga ketenangan. "Hai, Rizky," sapaku dengan suara datar. Tidak ada lagi getaran dalam suaraku,
hanya kelegaan yang tersisa. Ada apa? Rizky tak langsung menjawab. Matanya menelusuriku dari atas sampai bawah, seolah mencoba menemukan Aisyah yang dulu, Aisyah yang sederhana dan pemalu. Kau terlihat berbeda, katanya, suaranya pelan. Aku tidak menyangka kau akan kembali secepat ini. Dan, seperti ini. Aku tersenyum tipis. Manusia memang berubah. Rizky, kau juga tahu itu. Apalagi setelah semua yang terjadi. Mataku melirik ke arah Luna. Kalian terlihat bahagia. Luna maju selangkah. Tentu saja kami bahagia. Jangan mentang-mentang kau sudah sukses. Kau pikir bisa mengambil kembali Rizky dariku, ucapnya tajam. Aku menatapnya, ada iba di hatiku. Ia terlihat tidak bahagia, matanya dipenuhi amarah dan ketidakamanan. Rizky menahannya. Luna, sudah. Ia kembali menatapku. Aku minta maaf, Aisyah, atas semua yang kulakukan. Aku tidak tahu apa yang merasukiku saat itu. Penyesalan itu begitu nyata di matanya. Tapi aku tahu, penyesalan tidak bisa mengembalikan waktu. Sudahlah, Rizky. Masa lalu biarlah berlalu, kataku lembut. Aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hatiku dipenuhi dengan kebencian. Aku bahagia sekarang. Dan aku harap, kau juga. Luna semakin tidak terkendali. Bahagia? Kau hanya beruntung. Kau tidak akan bisa bahagia tanpa seorang pria, teriaknya. Rizky menatapnya dengan tatapan lelah. Luna, cukup, bentaknya. Suasana menjadi tegang. Aku mengambil napas dalam. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Luna, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Dan aku doakan, suatu hari nanti, kau juga akan menemukannya. Aku mengangguk pada Rizky, lalu berbalik, meninggalkan mereka berdua. Aku berjalan menjauh, namun suara pertengkaran mereka masih terdengar. Aku tahu, hubungan mereka tidak seindah yang mereka tunjukkan. Aku tahu, Rizky mungkin menyesal, dan Luna mungkin merasa terancam. Tapi aku tidak lagi merasakan sakit. Aku merasakan kelegaan. Aku telah berdamai dengan masa laluku. Kabar tentang kedatanganku dan acara workshop menjadi buah bibir di seluruh desa. Pagi itu, saat aku sedang berjalan menuju butik sederhana yang kubuat di rumah orang tuaku, banyak warga yang menyapaku. Mereka tak lagi memandangku dengan iba, melainkan dengan kekaguman. Anak-anak desa menyapaku dengan sebutan Kakak Aisyah, dan ibu-ibu memanggilku Mbak Aisyah. Hati kecilku tersentuh. Aku merasa diterima, dihargai, bukan lagi sebagai Aisyah yang hancur, melainkan sebagai Aisyah yang menginspirasi. Rizky dan Luna, entah kenapa, sering terlihat di sekitar butikku. Mereka tidak pernah berani mendekat, hanya memandangi dari kejauhan. Aku tahu, mereka pasti terkejut melihat butikku yang ramai, melihat ibu-ibu yang antusias belajar merajut dariku. Mereka pasti terkejut melihat betapa bahagianya aku sekarang. Dan aku tahu, itulah balasan terbaik. Suatu sore, aku mengadakan acara kecil-kecilan di butikku. Aku mengundang beberapa tokoh masyarakat dan ibu-ibu yang telah berhasil membuat rajutan indah. Di tengah acara, aku berdiri di hadapan mereka, tersenyum tulus. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Saya ingin berbagi sedikit cerita. Dulu, saya adalah Aisyah, seorang istri sederhana yang hidup di desa ini. Dan hari ini, saya kembali sebagai Aisyah, pendiri Aisyah Craft, yang ingin berbagi ilmu dan harapan dengan kalian semua. Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Saya ingin kalian tahu, bahwa tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang akan membawa kita menemukan kekuatan sejati yang ada di dalam diri kita.
Saya, Aisyah, adalah bukti hidupnya. Tiba-tiba, dari kerumunan, Rizky berjalan maju. Wajahnya terlihat pucat, matanya berkaca-kaca. Aisyah, aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak pernah tahu, kau akan menjadi seperti ini. Aku menyesal. Luna, yang berada di belakangnya, tampak terkejut. Ia tidak menyangka Rizky akan berani mengakui penyesalannya di depan umum. Aku menatap Rizky, tidak ada lagi amarah di hatiku. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Rizky, kataku dengan lembut. Aku sudah bahagia. Dan aku harap, kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Seorang ibu-ibu maju, Mbak Aisyah, terima kasih. Berkat Mbak, saya jadi punya penghasilan. Suami saya jadi lebih menghargai saya, katanya sambil terisak. Aku memeluknya, dan air mataku pun menetes. Kebahagiaan sejati bukanlah saat kita berhasil membalas dendam, melainkan saat kita bisa menjadi jembatan bagi kebahagiaan orang lain. Malam itu, setelah acara di butik usai, aku duduk di teras rumah. Aku memandang langit malam yang penuh bintang, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku tidak lagi merasakan kebencian, tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada kelegaan yang mendalam. Kelegaan karena aku telah memaafkan, bukan untuk Rizky, melainkan untuk diriku sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkanku. Rizky. Ia duduk di sampingku, tanpa berkata apa-apa. Kami hanya terdiam, menikmati keheningan malam. Aku tahu kau tidak akan pernah memaafkanku, katanya pelan. Tapi aku hanya ingin kau tahu, hidupku tidak seindah yang kelihatannya. Ia mulai menceritakan segalanya. Tentang Luna yang ternyata memiliki sifat matre dan egois. Tentang pertengkaran mereka yang tak berujung. Tentang penyesalannya yang tak terhingga. Aku meninggalkanmu, Aisyah, wanita yang tulus dan setia, demi wanita yang hanya mencintai hartaku. Aku bodoh, katanya sambil tertunduk. Aku hanya mendengarkan, tanpa memotong. Aku tidak ingin menghakimi. Aku hanya ingin menjadi pendengar yang baik. Aku selalu membandingkan Luna denganmu, Aisyah. Dia tidak pernah bisa membuatku merasa senyaman saat bersamamu. Dia tidak pernah bisa memberiku kedamaian yang kau berikan. Lanjutnya. Aku menatapnya. Matanya penuh penyesalan. Kau tahu, Rizky, kataku lembut. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa kau dapatkan dengan melukai orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan tulus. Aku harap kau bisa belajar dari kesalahanmu. Ia menatapku, air matanya menetes. Aku sudah kehilanganmu, Aisyah. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tersenyum. Kau tidak kehilangan segalanya, Rizky. Kau hanya kehilangan kesempatan untuk bersamaku. Tapi kau masih punya kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik. Mulailah dari sekarang. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih ringan. Aku tidak lagi memiliki dendam di hati. Aku kembali melanjutkan hidupku dengan semangat baru. Aku meresmikan butikku sebagai pusat pelatihan merajut untuk ibu-ibu di desa. Aku juga mulai menerima pesanan dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Aisyah Craft tumbuh menjadi brand yang dikenal. Di sela-sela kesibukanku, aku menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama orang tuaku. Aku memperbaiki rumah mereka, membeli perabotan baru, dan membawa mereka berlibur ke kota. Aku ingin mereka merasakan kebahagiaan yang sama denganku. Aku ingin membalas semua kebaikan mereka, semua kesabaran mereka, dan semua doa yang mereka panjatkan untukku. Suatu sore, aku mendengar kabar bahwa Rizky dan Luna telah berpisah. Luna pergi meninggalkan Rizky setelah tahu bahwa kondisi keuangannya mulai goyah. Aku tidak merasa senang, tidak juga sedih. Aku hanya bisa berdoa,
Semoga Rizky bisa mengambil hikmah dari semua yang telah terjadi. Aku juga mendengar, Rizky mulai sering datang ke masjid, beribadah, dan mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah saat kita berhasil membalas dendam, melainkan saat kita bisa memaafkan, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Aku telah membuktikan kepada Rizky, kepada Luna, dan kepada seluruh desa, bahwa wanita yang mereka tinggalkan tidak berakhir sia-sia. Justru, aku kembali sebagai wanita yang lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Kisahku, yang awalnya hanya menjadi buah bibir di desa, kini mulai dikenal luas. Seorang jurnalis lokal datang ke desa, mewawancarai aku. Kisahku, tentang seorang istri yang ditinggalkan karena dianggap tidak modern, lalu bangkit menjadi pengusaha sukses, dimuat di koran nasional. Judulnya, Dari Puing-Puing Hati Yang Hancur, Aisyah Merajut Kembali Hidupnya. Kisahku menjadi viral. Banyak ibu-ibu dari berbagai daerah menghubungiku, ingin belajar merajut dariku. Aku membuka kelas online, berbagi ilmu dan pengalaman. Aku menjadi motivator, menginspirasi banyak wanita untuk tidak menyerah. Aku sering diundang menjadi pembicara di berbagai acara, menceritakan perjalananku. Aku merasa sangat bersyukur. Tuhan telah memberiku jalan yang luar biasa. Dulu, aku menangis karena perpisahan. Tapi kini, aku menangis karena kebahagiaan. Dulu, aku merasa malu. Tapi kini, aku merasa bangga. Dulu, aku merasa tidak berharga. Tapi kini, aku tahu, aku adalah wanita yang berharga. Aku tidak lagi memikirkan Rizky. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku hanya fokus pada masa kini dan masa depan. Aku terus berkarya, terus berbagi, terus menginspirasi. Aku percaya, tujuan hidupku bukanlah untuk mendapatkan seorang pria, melainkan untuk menjadi cahaya bagi diriku sendiri dan bagi orang lain. Beberapa tahun telah berlalu. Aisyah Craft kini telah memiliki beberapa cabang di berbagai kota. Aku juga telah mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Aku sering kembali ke desa Mekarsari, bukan lagi sebagai tamu, melainkan sebagai tuan rumah. Aku melihat desa ini tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik. Aku masih melajang, namun tidak merasa kesepian. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku, orang tuaku, Fatimah, dan ribuan wanita yang terinspirasi olehku. Aku merasa utuh, lengkap, dan bahagia. Suatu hari, aku tak sengaja berpapasan dengan Rizky. Ia terlihat lebih tenang. Ia tersenyum. "Kau terlihat bahagia, Aisyah," katanya. "Aku bersyukur, kau bisa bahagia. Kau pantas mendapatkannya." Aku tersenyum. "Kau juga, Rizky. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Aku berjalan pergi, meninggalkan masa lalu di belakangku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan bertemu dengan seorang pria yang tulus. Mungkin juga tidak. Tapi aku tahu, aku tidak lagi membutuhkan siapapun untuk melengkapi diriku. Karena aku, Aisyah, sudah utuh. Di penghujung hari, aku duduk di teras rumah. Angin sepau-sepau membelai wajahku. Hijabku berkibar lembut, seolah ikut menari mengikuti alunan musik kehidupan. Aku memejamkan mata, merasakan kebahagiaan yang begitu nyata. Kebahagiaan yang tidak datang dari seorang pria, melainkan dari sebuah perjalanan yang penuh air mata, keringat, dan doa. Aku tahu, cerita hidupku adalah bukti bahwa dari puing-puing kehancuran bisa lahir sebuah mahakarya yang luar biasa. Dan aku, Aisyah, adalah sang perajut dari mahakarya itu.